Buat teman-teman yang gagal bayar di Home Credit Indonesia, teman-teman tidak perlu khawatir. Yuk kita akan bahas apa resikonya dan langkah yang tepat apa sih agar kita bisa terbebas dari hutang pinjaman online di Home Credit Indonesia. Saya yakin kalian sudah pasti tahu Home Credit itu apa. Nah, ini ada sebuah pengalaman ya dari Kak Dinda Putri 2529. Dia bilang nih, saya galbe udah 3 bulan di HCI. HCI itu Home Credit Indonesia. Pinjam 20 jadi 40 udah nggak sanggup bayar, baru angsuran ke-8. Galbe udah nggak mau galop-tulop, DC udah datang 2 kali lokasi Cibinong. Oke, jadi beliau ini sudah dapat tagihan 40 juta. Galbenya 40 juta. Itu bukan main-main ya. 20 juta bunga jadi 40 juta dan ini akan sangat-sangat memberatkan. Ya pasti ya. Pasti sangat berat banget. Saya pun melihat ini 20 juta aja berat, apalagi 40 juta. Nah, kalau udah kayak gini itu gimana? Kalau untuk soal urusan DC datang, nah beliau sudah didatengin 2 kali. Lokasi di Cibinong ya. Jadi menurut saya gak usah lah kalian takut-takut lagi soal DC bakal datang. Buktinya beliau juga aman-aman aja, buktinya beliau juga nggak kenapa-kenapa. Karena pada dasarnya hutang pinjol adalah urusan perdata, tidak ada unsur pidana. Dan mau masuk ke ranah pengadilan pun itu juga nggak segampang yang kita pikirkan. Nah oke, kalau kita ngomong soal resiko di Home Credit Indonesia, tentunya pasti kalau soal urusan DC lapangan, mereka memang sudah banyak DC lapangannya tersebar di mana-mana. Tapi sekali lagi, beliau yang punya galbe 40 juta aja nggak begitu khawatir, nggak begitu dapat resiko yang gimana-gimana, dan masih bisa dihadapi dan masih bisa ditangani. Nah, kalau kalian hutangnya berapa, silakan tulis di kolom komentar. Nah, kita akan diskusi bareng-bareng di sana, kira-kira apakah utang kalian bener-bener ya separah itu atau enggak. Ya, saya rasa sih mau sebesar apapun, kalau urusan soal perdata, ya perdata. Tidak akan ada hukum pidana di sini kalau kalian sesuai prosedur untuk mengajukan pinjamannya saat waktu meminjam dulu. Ya, jadi gitu. Untuk masalah bunga denda dan lain sebagainya sudah pasti kalian dapatkan, DC sudah pasti datang, tinggal waktunya aja kapan. Nah, sekarang bagaimana solusinya? Ya, nah sekarang apa yang harus kita lakukan? Ini kalau sampai 40 juta tentu merupakan nilai yang sangat besar. Kalau saya menghadapi nilai seperti itu, saya akan memperjuangkan agar denda, bunga itu benar-benar dihapuskan, agar saya bisa bayar pokoknya aja. Kenapa? Karena ya itu terlalu besar guys, 40 juta itu terlalu besar, artinya kan bunganya sampai 20 juta. Kalau menurut saya sih berjuang aja, berjuang galbe aja terus, berjuang. Saya mau bayar kalau ini bisa dipotong jadi hutang pokok aja. Bunga dan denda tolong untuk dihapuskan. Berjuang aja. Karena biasanya kalau sudah galbe lama, mereka pun pasti akan menyetujui dan nge-approve ya. Pasti ya udah deh bayar pokoknya aja. Nah, tadi tinggal urusannya kesepakatannya bagaimana. Apakah bisa dicicil ataukah langsung tunai? Rata-rata sih kebanyakan mereka minta tunai dan langsung dilunaskan seketika itu ketika kalian dihapuskan bunga dan dendanya. Jadi cuman kalian bayar sesuai yang kalian terima yaitu hutang pokoknya aja. Nah, menurut saya itu sih yang paling logis dan paling masuk akal serta paling gampang dicapai daripada kalian gali lubang tutup lubang. Mencari 40 juta itu menurut saya udah nggak masuk akal dan akan menjadi masalah semakin besar. Ya, jadi jangan sesekali kita melihat bahwa utang kita gede, resiko pinjol pun akan gede. Enggak, ya enggak. Semuanya sama. Utang gede kecil sama. Ya mungkin kalian akan lebih ditekan, mungkin kalian akan lebih dikejar-kejar. Itu sudah menjadi hal wajar dan juga menjadi hal yang biasa. So, jangan takut, insya Allah semuanya akan baik-baik aja. Terus berpositif thinking, terus berusaha, bekerja keras. Minta terus sama Allah untuk diberikan kemudahan-kemudahan. Dan ya, selagi perjalanannya, tentu kita juga jangan sampai putus asa dan lelah bekerja. Ya, karena kita pasti akan bisa menyelesaikan semua permasalahan. Ingat kan, Allah tidak akan memberikan cobaan di luar batas kemampuan kita. Ya, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.